Pujian, segala puji dan syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Glory haleluya. Nagap datige Yukonakan debeti Angiruk daga Angkat kendaga Kendaga tiagi gino Oh lumbai Kendaga tiagi gino Angiruk daga Kendaga tiagi gino Angkabur malu, angkabur malu, no malu kau nabi. Oh lumai, angkalur erigi. Sudah buka? Suara saya tidak pakai. Oke, sekali lagi, ini mungkin susah. Ada sebagian tidak lihat ada tulisan di sini. Jadi, Lukas pasal yang kedua, ayat 8 sampai ayat yang ke-20. Ini cukup panjang, tapi kita berusaha untuk selesaikan beberapa menit. Anak-anak sudah mulai pakai topi semua, ini tandanya mulai panas. Ya, puji Tuhan. Mari kita sekali lagi dalam Lukas pasal yang kedua ayat 8 sampai 20. Kita akan baca bersama-sama. Sudah buka semua? Oke. Kita baca bersama-sama di Lukas pasal 2 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-20. Quote-nya adalah gembala-gembala, ayat 8, 1, 2, 3. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemudian Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaran besar untuk hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin
dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan semua orang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Puji nama Tuhan, kita telah baca teks yang cukup panjang. Tema kita yang dikeluarkan oleh PPP, Badan Pekerja Pusat, adalah segera berjumpa dengan Tuhan Yesus. Anak-anakku yang saya kasih dalam Kristus, mengapa harus kita punya subtemanya katakan yang bagian terakhir untuk memiliki kepastian keselamatan. Kepastian keselamatan hanya ada di dalam Kristus. Di luar Kristus tidak ada keselamatan, tidak ada hidup. Banyak agama-agama di dunia ini, mereka bilang ya kita sama saja percaya Allah untuk masuk surga, tapi tidak. Saya bilang tidak. Mengapa? Anak-anak bisa jawab. Oke, yang sana. Oke. Sana dengar dia bilang apa? Karena dengan Yesus tidak ada keselamatan. Ya, jadi orang masuk surga itu harus ada Yesus dulu. Ketika ada Yesus di hati kita, maka kita diperbaharui oleh Roh Kudus. Kita dilahirkan kembali jadi anak Allah. Anak Allah lah yang masuk surga. Belum jadi anak Allah tidak bisa. Masa orang lain mau masuk orang lain punya rumah. Artinya kan begitu. Ya, jadi anak-anakku yang saya kasih dalam Kristus, segera berjumpa dengan Tuhan Yesus. Lalu di situ katakan bahwa pemuda-pemudi segera berjumpa dengan Yesus untuk memiliki kepastian keselamatan. Ada tiga peristiwa dalam teks ini kita akan ikuti. Yang pertama adalah malaikat memberitahukan tentang kelahiran Yesus itu kepada gembala-gembala. Pada waktu itu anak-anak yang saya kasihi, saudara-saudara yang saya kasihi, mereka kata gembala-gembala ini adalah orang-orang yang tidak terpandang oleh dunia. Orang-orang yang tidak ada arti. Mereka tinggal di pinggir-pinggir kota. Dan kalau kita lihat dalam Alkitab itu menjelaskan bahwa tugas mereka adalah menggembalakan kambing domba. Setiap saat siang malam mereka hanya bagaimana jaga kambing domba itu. Kalau dilihat di Palestina waktu itu seperti yang adik-adik ada duduk hari ini. Itu yang saya bilang tempat ini Tuhan izinkan kita ada. Jadi coba mereka ada jaga seperti mereka bawa ke rumput-rumput begini, kemudian mulai gelap, mereka bawa domba-domba itu kasih masuk di goa-goa, kemudian mereka kasih masuk ke dalam, tapi gembala-gembalanya baring di bagian luar. Supaya tidak dimakan oleh binatang buas. Tahu binatang buas? Dia bagaimana? Ya, serigala itu namanya, tapi yang arti binatang buas seperti apa? Binatang yang pemakan daging, ya itu namanya bukan buaya, buas. Jadi anak-anakku di sini tugas gembala adalah mereka menggembalakan. Sementara mereka menggembalakan di malam hari kasih masuk domba-domba itu di bagian ke dalam, kemudian mereka bagian luar. Lalu apa yang terjadi? Di malam itu tampaklah malaikat Tuhan datang dan kasih tahu kepada mereka. Mereka lihat dia, mereka mulai takut, kemudian malaikat bilang apa?
Janganlah takut. Lalu ayat hafalannya coba di ayat yang ke 11 itu apa? 1, 2, 3. Hari ini telah lahir bagimu. Oke, 1, 2, 3. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Luar biasa. Berita kabar baik atau berita sukacita atau berita keselamatan yang mereka malaikat bawa kasih tahu kepada gembala-gembala, intinya adalah kelahiran Yesus. Dan waktu itu malaikat-malaikat mereka bawa berita ini karena agenda dari surga untuk kelahiran Yesus. Halo? Ini agenda dari surga. Agenda dari Bapa sendiri. Ini bukan dari dunia. Yesus lahir karena agenda dari Yesus Kristus lahir itu karena agendanya Bapa sendiri. Saudara ingat Kejadian pasal 3 ayat yang ke-15. Ketika manusia itu jatuh dalam dosa, Allah telah berfirman. Dia berkata apa? Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dengan perempuan ini. Engkau akan bermusuhan dengan keturunannya dan keturunanmu. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan keturunanmu akan meremukkan tumitnya. Ini sudah berjanji. Jadi dia ikuti. Agenda itu sudah ada di surga sana sejak penciptaan. Sejak manusia itu dalam dosa. Dan bertahun-tahun Tuhan bawa sampai dengan waktunya genap. Di dalam Galatia ya, pasal 4 ayat 4. Menjelaskan bahwa genap waktunya. Lalu seorang perempuan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan itu yang terjadi. Ketika Yesus lahir, yang bawa berita adalah malaikat-malaikat. Tuhan suruh mereka, sudah juru selamat sudah lahir itu. Coba pergi kasih tahu manusia-manusia di bawah. Luar biasa. Lalu, yang datang beritahu bukan di kota, saudara. Tapi datang kasih tahu kepada orang-orang yang tidak terpandang. Waktu itu ada imam-imam di Yerusalem. Ada nabi-nabi. Nabi-nabi sudah bicara terus. Dari tahun ke tahun, dari abad ke abad. Termasuk Yesaya yang selalu sampaikan tentang kelahiran Yesus. Setelah itu, tidak ada rumah. Yusuf rumah ke rumah, minta tempat, tidak ada. Dia lahir di mana? Di kandang, saudara. Di kandang itu kalau Alkitab jelaskan bahwa setelah Yesus dilahirkan, dibungkus dengan lampin. Lalu dibaringkan di mana? Di palungan. Aduh, ini luar biasa. Yesus adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Dia adalah kaya raya itu, tapi dia menjadi miskin di hari itu untuk saudara dan saya. Amin. Luar biasa. Itu adalah kebenaran, saudara. Oleh karena kebenaran itu, dia adalah kebenaran itu yang tinggalkan surga, datang ke dunia dan lahir di tempat yang hina. Dan dia jadi miskin hari itu, tidak punya kain, tidak punya tempat. Kain yang namanya kain lampin itu biasanya digunakan untuk lap-lap kambing domba yang baru beranak itu. Dan pakai itu untuk Yesus dibungkus, saudara. Coba bayangkan Yesus dibungkus dengan kain lampin. Kain yang kotor untuk bersihkan kambing domba yang baru beranak itu. Yang lap dia kemudian kasih ke induknya itu. Coba bayangkan. Yesus lahir di tempat yang sangat kotor. Yang sangat hina. Tidak ada artinya bagi dunia. Bagi saudara dan saya pun tidak arti di situ saya rasa. Tapi Yesus ambil tempat di situ. Kemudian setelah dia lahir, mereka bungkus dengan lampin itu. Kemudian baringkan di palungan. Palungan saudara tahu itu tempat apa? Tempat makanan babi. Tempat makanan kambing domba waktu itu. Palungan, bahasa daerah orang Walak itu katakan itu walu. Yang biasa, walu itu biasa orang tua di kampung kan biasa bikin itu baru kalau babi dipiara di kampung. Khusus biasa selalu di kandang terus, biasanya bikin itu baru kasih masuk makanan ubi dengan air campuran supaya babi dia makan di situ. Dan coba bayangkan Yesus dibaringkan tempat itu. Saudaraku yang saya kasih dalam Kristus, Yesus hari itu menjadi miskin yang luar biasa, tidak punya tempat, dia tidak punya apa-apa. Hanya lahir di tempat yang sangat sederhana, jadi manusia biasa oleh karena pikir saudara dan saya. Amin. Saudaraku yang saya kasih dalam Kristus, ini nilai-nilai yang Yesus lakukan untuk saudara dan saya. Nilai-nilai yang tidak terhitung oleh dunia.
bagi dunia tidak terhitung. Mungkin saudara dan saya tidak mungkin kita duduk di situ baru senang makan minum, tidak mungkin. Tapi Yesus yang raja di surga bisa lahir di tempat yang kotor itu. Setelah dia lahir, kemudian berita sudah sampaikan, berita sukacita bahwa hari ini telah lahir bagi juru selamat. Lalu gembala-gembala itu mereka sudah ambil keputusan, oke. Yang kedua, kebenaran peristiwa yang kedua adalah gembala-gembala datang mengunjungi bayi Natal itu. Mereka datang. Dengan segera di ayat yang ke-16, coba perhatikan di ayat 16 itu mereka pulang. Baik, anak-anak yang saya kasih dalam Kristus. Kita dengar tentang kelahiran Yesus di saat itu. Di tempat yang hina. Di tempat yang kotor. Sebetulnya hari ini kalau saudara dan saya kita buka hati, Yesus mau bersihkan kita punya kotoran. Dalam hati kita yang tidak benar. Yang selalu terselip. Mungkin sesuatu yang terus ikat dalam hidup kita. Kalau hari ini ada yang masih mengikat kita, mari itu menjadi kotoran dalam hidup kita. Hari ini kita perlu lepaskan. Jangan ikut-ikut. Jangan menjadi suatu kebiasaan yang bawa terus. Tapi kebiasaan kita yang tidak memuliakan Tuhan, hari ini juga itu menjadi kotoran untuk saudara dan saya. Harus lepaskan di sini. Tinggalkan. Lalu, Yesus mau lahir di hati saudara dan saya sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Ini hal yang sangat penting. Orang yang akan ke surga adalah anak-anak Tuhan yang telah lahir baru. Hari ini kalau saudara ingin mau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, ingin lahir baru jadi anak Tuhan, silakan angkat tangan. Bapak mau berdoa. Tuhan, terima kasih atas waktu yang Engkau sediakan, kesempatan yang Engkau beri, alam yang Tuhan Engkau sediakan untuk kami beribadah kepadamu. Di saat ini Tuhan, dari tempat ini, kami mohon firman Allah yang telah kami dengar. Engkau berkuasa dalam hidup kami. Mohon Roh Kudus-Mu terus berperkara firman dalam hidup kami. Untuk kami mengerti bahwa kami sudah memiliki Yesus. Kalau ada anak-anak yang belum memiliki Yesus hari ini, Hamba-Mu mohon Roh Kudus-Mu berbicara di setiap hati kami untuk mengambil keputusan, untuk mengikuti Yesus secara serius. Bapa, terima kasih. Di saat siang hari ini, Hamba-Mu telah berhenti, tapi mohon kuasa Roh Kudus akan terus berbicara, akan terus berkataan firman Allah, terus berkata-kata dalam hidup kami, sehingga kami ikuti janji-janji kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di saat ini kalau ada anak-anak yang ingin terima Yesus, yang merasa belum lahir baru, belum ada Yesus di hati, sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, ingin lahir baru melalui terima Yesus hari ini, silakan angkat tangan. Jangan takut, jangan lihat teman, lihat dirimu dan lihat Tuhan. Tidak boleh takut siapa-siapa, silakan angkat tangan, jangan takut. Hanya Tuhan yang melihat saudara, Tuhan yang mau selamatkan saudara, Tuhan mau bersihkan kotoran yang ada dalam hati kita. Mari angkat tangan, jangan lihat teman tapi lihat dirimu dan lihat Tuhanmu. Biar Tuhan yang menolong saudara. Roh-Mu yang kudus, Roh Tuhan ada akan berbicara terus dalam hati kita. Apa yang menjadi terselip, apa yang menjadi suatu genggaman yang tidak bisa lepaskan. Sekarang juga nyatakan kepada Tuhan. Saya kasih kesempatan 1-2 menit. Berdoa masing-masing di hadapan Tuhan. Kasih tahu Tuhan, inilah saya. Kelemahan-kelemahan yang saya miliki ini sebutkan kepada Tuhan. Dan silakan angkat tangan yang mau terima Yesus. Jangan takut siapa-siapa. Takut hanya kepada Tuhan. Saya juga orang berdosa. Teman-teman yang juga orang berdosa. Tapi hanya Tuhan yang mau menolong kita. Yang Tuhan sendiri yang mau menyelamatkan kita ketika kita terbuka di hadapan Tuhan. Untuk itu silakan angkat tangan ini. Jangan takut. Anak-anak yang angkat tangan ikut saya. Masing-masing yang saya berdoa di hadapan. Tiru doa saya. Ikuti doa saya. Bapa di surga, pada siang hari ini, saya datang di hadapan-Mu. Sebutkan nama masing-masing. Saya Niko datang di hadapan-Mu. Sebut nama masing-masing. Hari ini juga, saya membuka hati di hadapan Tuhan. Saya sadar, saya orang berdosa. Saya tidak bisa selamatkan diri saya sendiri.
Karena itu, saya mohon, saya minta Yesus masuk di hati saya sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Mulai hari ini sampai dengan saya mati atau Tuhan datang, saya mau mengikut Tuhan. Tuhan tuntun pimpin saya, bimbing saya di dalam kebenaran-Mu setiap saat, dimanapun saya berada. Tuhan tolong jauhkan segala tantangan dan rintangan, cobaan yang datang dari iblis. Mulai hari ini, saya berjanji, saya mengikut Tuhan. Segala pekerjaan iblis, saya tolak di dalam nama Yesus. Yesus untuk firman Allah, hamba-Mu telah berhenti, tapi mohon kuasa Roh Kudus terus berperkara dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Waktu kembali. Hal pertama, sampaikan terima kasih untuk pengurus pemuda, Komisi Pemuda tahun ini. Kami memberikan mandat untuk pemuda ke Pak Wenda dengan Kakak Yus untuk memimpin, dan terima kasih banyak. Kita lihat pemuda di tempat lain, di wilayah lain sudah mogok, tapi kita Lembah Balim di sini bersyukur ada senior-senior yang mau menjalankan. Jadi kami sampaikan terima kasih. Akhirnya hari ini kita sama-sama ibadah di sini, sekaligus kita mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan sepanjang 1 tahun. Terima kasih banyak. Tuhan memberkati. Terima kasih Pak Nobel. Puji Tuhan. Juga terima kasih untuk adik-adik yang mengarahkan kita, panitia yang memimpin, mengarahkan untuk kita ibadah Padang ini. Dari saya mungkin dua. Yang pertama, kesan itu beberapa sudah saya awali tadi itu. Luar biasa kita bisa ibadah Padang ini di tempat begini, sekaligus kita tidak hanya untuk isi rekreasi, tapi sebenarnya ini dalam konteks bagaimana kita mempererat kesatuan persatuan kita ya. Saya yakin tidak semua, tapi pasti satu dua ini kemarin sudah ikut bertarung dalam politik. Pilihan itu beda-beda, tapi kalau sudah berlalu, sekarang kita bersatu memuliakan Tuhan. Jadi tidak boleh terbawa, situasi yang lalu tidak boleh terbawa dalam komunitas pemuda kita. Kesatuan persatuan itu penting. Ini sekaligus saya posisi penasehat, jadi sampaikan itu ya. Tapi terima kasih dengan hari ini lihat kita kekompakan ini, saya yakin kita ada satu kesatuan persatuan masih terjaga. Tuhan memberkati. Tetap kita pertahankan sampai tahun depan kita jumpa lagi. Jadi atas nama saya mewakili pengurus klasis Lembah Balim, ketua, wakil, bendahara, saya sebagai sekretaris menyampaikan selamat Natal untuk pemuda-pemudi dan selamat berlibur, ada yang mau libur, dan tetap kembali dalam keadaan sehat. Pesannya itu ingat di bulan Natal dan pergantian tahun itu terjadi banyak hal. Biasanya kecelakaan terjadi, biasanya hal-hal yang tidak kita inginkan banyak terjadi. Karena itu pemuda-pemudi ini saya pesan atas nama klasi sampaikan, jaga diri. Semua kendaraan yang kita bawa itu justru kita yang bawa, bukan mesin itu yang bawa kita. Jangan seolah-olah seperti mesin yang kendalikan kita, tapi kita yang kendalikan mesin, begitu ya. Supaya nyawa tetap aman, kita masuk tahun baru dengan penuh sukacita. Terima kasih, saya kira itu kesan dan satu pesan. Tuhan memberkati. Politik Indonesia, Papua ada hanya pemuda. Itu bisa dikatakan adalah pemuda. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, terima kasih banyak kepada pemuda-pemudi kelas Lembah Balim. Kurang lebih selama 1 tahun 360 hari. Selama 1 tahun kami sebagai mewakili penasehat beberapa teman-teman
dan adik-adik menyampaikan permohonan maaf. Mungkin kami salah arahkan, mungkin keras sedikit. Dalam Natal ini saya sampaikan permohonan maaf. Yang baik bisa pegang, yang tidak baik bisa kembalikan. Tahun depan saya akan bawa pulang ke tempat yang akan diutus. Itu yang ketiga. Yang keempat, pemuda-pemudi akan Natal di kampung. Jangan bersih-bersih di sana, tapi pikul nuken, pikul sayur, pikul kayu bakar. Karena orang tua punya air susu yang saya dengan adik-adik minum sampai dengan hari ini belum habis. Dan kami kasih uang berapa miliar pun tidak cukup. Kami mau kasih rumah pun tidak cukup. Kami mau kasih mobil pun tidak cukup. Air susu mama. Amin. Air susu mama itu mahal. Ini pemuda satu, pemuda Gidi kelas 5 Balim satu. Kita tidak pernah membedakan ini suku ini bahasa ini orang Jawa Timur, orang apa, Jama, orang Todi, orang Bogo, begitu tidak ada. Kita ini sudah bersatu. Nanti tokobar ya kayak wah. Terus yang paling terakhir, kami mewakili atau kami pengurus lenggap Komisi Kelas 5 Balim. Dalam 1 tahun ini, apa yang kita jalani, mungkin dari ketua-ketua pemuda atau teman-teman penggerak pelayan-pelayan tidak diinginkan terhadap teman-teman kami pengurus lakukan, kami mohon maaf. Wah, hal-hal yang tidak sesuai yang kami lakukan maklumi, dan sesuai yang kami lakukan teman-teman bisa teruskan setiap tempat yang Tuhan menempatkan. Wah, terima kasih Ninu. Mungkin wah masih begitu. Kami tetap akan berjumpa Januari, dan di sini sekalian kami sampaikan penasihat penggerak pemuda dengan semua teman-teman pelayan. Januari kami akan evaluasi. Jadi teman-teman semua setelah Natal ke kampung semua kembali cepat. Supaya dalam 1 tahun ini apa ya sudah kita lewati yang kekurangan atau itu kami perbaiki, dan dalam evaluasi itu kami bicara. Kalau tidak ikut evaluasi baru bicara ABC di sana tuh nanti kok bikin dosa, nanti Tuhan akan menilai juga. Jadi lebih bagus Januari itu semua ikut dalam evaluasi. Ayo, Robe. Yesus ele mekin ya
Aduh, itu di Kaks itu di Panturaks. Iya, maksudnya. Saya tanya ya, saya kasih tahu. Ya gue yang Ada yang bilang babu ya. Kakakku banting sekali, kok rambut lingkar pele-pele tuh punya. Hai guys, selamat sore buat pemuda ini kita balik. Ya. Selamat Natal buat kami hanya numpang di sini. Ya, itu. Bisa hapus. Selamat buat kamu. Satu Selamat foto merayakan 5.000. Natal. Tuhan memberkati. Amin. Semua nanti kamu pulang ke kamu masing-masing. Kamu sehat-sehat. Jangan sampai ada terjadi apa-apa. Ya. Ya, kakak kaki 0121 ada kata-kata kan? Pawek. Bawek bilang selamat Natal dulu. Pagi. Selamat Natal. Oh, selamat hari Natal untuk anak-anak pemuda. Jaga jangan bikin nakal ya. Natal sukacita, Natal harapan, Natal adalah kasih. Amin, luar biasa. Oke, satu kata mari. Natal lo makan kue gratis. Terus. Halo, penasihat dan pengarah. Ada sesuatu? Ini bulan Natal jadi selalu damai. Itu. Damai di mana? Gereja damai kan? Selamat Natal. Ya, ini putri-putri Yerusalem karena segala sesuatu dimulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria dan ke ujung Sion. Salam Natal untuk semua anak-anak pemuda-pemudi yang ada di kelas Lembah Balim tahun 2024 hari ini. Sudah terlaksana dan sudah terlaksana. Tuhan memberkati kita semua. Jangan lupa tahun depan Natal di mana lagi? Di sini sudah. Nah, Tuhan baik, hari yang memeriahkan hari Natal tahun 2024. Kami pemuda di kelas 5 Balim dari awali pertengahan akhiri terkendali dengan baik. Kami ucapkan terima kasih, dan teman-teman kami ada di wilayah lain, di kelas lain, kami menyampaikan selamat hari Natal dan selamat penonton tahun baru 2025. Wah. Tutup Natal. Ke penarah. Selamat Hari Natal tanggal 25 Desember 2024. Menyambut 1 Januari. Selamat menyusul 1 Januari 2025. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa minum.
Oke.